Halo, nama saya Wahina Yastari dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dan operasi. Pengertian produksi dan operasi. Produksi adalah proses mengubah input seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan modal menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Dalam konteks organisasi, produksi mencakup semua kegiatan yang mengkonversi masukan menjadi pengeluaran. Sementara itu, operasi adalah istilah yang lebih luas yang tidak hanya mencakup produksi barang, tetapi juga jasa. Dengan demikian, fungsi produksi dan operasi melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi kegunaan barang atau jasa. Manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha untuk mengatur dan mengordinasikan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, modal, dan alat secara efisien untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan laba dan mempertahankan eksistensi organisasi melalui pengendalian proses yang efektif serta memastikan bahwa hasil produksi sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya yang diharapkan. Tanggung jawab keputusan dalam manajemen produksi. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, proses. Dalam hal ini, menentukan metode dan fasilitas yang akan digunakan dalam produksi. Keputusan dalam kategori ini biasanya dalam jangka panjang, seperti pemilihan teknologi, tata letak fasilitas, dan alur produksi. Kedua, kapasitas. Hal ini mengatur jumlah kapasitas yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini mencakup perencanaan jangka panjang untuk memastikan kapasitas produksi dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Ketiga, persediaan. Manajemen persediaan menentukan kapan dan berapa banyak bahan yang diperlukan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang keempat, tenaga kerja. Dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi. Kelima, mutu atau kualitas. Kualitas produk merupakan tanggung jawab bagi manajemen produksi karena mutu menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi mencakup beberapa aspek, antara lain yang pertama, desain produk. Dalam hal ini, seleksi dan desain produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, perancangan proses dan peralatan. Memilih metode dan peralatan yang efisien untuk proses produksi. Tiga, pemilihan lokasi. Penentuan lokasi perusahaan atau pabrik yang strategis untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, tata letak dan alur kerja. Mendesain tata letak fasilitas agar arus kerja lebih efektif dan efisien. Yang kelima, perencanaan kapasitas dan strategi operasi. Mencakup rencana produksi, persediaan, dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sejarah perkembangan manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi mulai diperhatikan sejak era Adam Smith pada 1776 yang mengajukan pembagian kerja untuk meningkatkan efisien. Perkembangan ini berlanjut dengan inovasi F.W. Taylor di akhir 1800-an yang memperkenalkan studi gerak dan waktu. Di tahun 1913, Henry Ford memperkenalkan lini produksi otomatis pada pabrik mobilnya. Kemudian muncul konsep kontrol kualitas dari Walter yang menggunakan statistik untuk pengendalian mutu. Diikuti oleh metode modern seperti linear programming, waiting line theory, dan computer aided design. Faktor persatuan perkembangan manajemen dan produksi. Perkembangan manajemen produksi dan operasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pembagian kerja dan spesialisasi. Dalam hal ini, membuat proses produksi lebih terfokus dan efisien. Yang kedua, revolusi industri, meningkatkan penggunaan mesin untuk produksi massal. Yang ketiga, standarisasi dan teknologi, memperkenalkan komponen standar dan meningkatkan efisien dengan komputer dan internet. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan manajemen. Metode ilmiah dan teknik kuantitatif membantu meningkatkan akurasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi dan sistem dari produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi tidak hanya berlaku pada industri manufaktur, tetapi juga pada industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan transportasi. Dalam fungsi ini terdapat 3 konsep penting, yaitu yang pertama, fungsi, tanggung jawab untuk mengelola bagian yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, sistem, penggunaan sistem transformasi yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Fokus utama dalam manajemen produksi adalah pengambilan keputusan yang meliputi aspek proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, dan mutu. Pemilihan lokasi perusahaan. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam manajemen produksi dan operasi karena berpengaruh pada biaya operasional dan keuntungan. Ada beberapa jenis lokasi berdasarkan faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan. Yang pertama, lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lokasi yang telah disiapkan pemerintah seperti kawasan industri. Yang kedua, lokasi sesuai sejarah atau tradisi, misalnya pusat bisnis yang sudah terkenal di suatu area. Ketiga, lokasi alami. Lokasi ini seperti tambang atau ladang.
Yang keempat, lokasi berdasarkan faktor ekonomi, pemilihan lokasi yang mempertimbangkan biaya tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, dan ketersediaan bahan baku. Beberapa metode untuk memilih lokasi meliputi: yang pertama, faktor rating. Faktor rating ini memberi bobot pada berbagai faktor, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, volume biaya. Memilih lokasi dengan total biaya produksi terendah. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Memilih lokasi yang meminimalkan jarak atau biaya distribusi. Pengendalian produksi. Dalam pengendalian produksi bertujuan untuk mengelola proses produksi agar efisien. Tahapan dalam pengendalian produksi ini meliputi yang pertama, peramalan produksi. Menentukan jumlah produksi di masa depan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan produk. Yang kedua, routing. Mengatur urutan proses produksi untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, scheduling. Menentukan jadwal proses produksi untuk mengetahui kapan setiap tahap produksi harus diselesaikan. Yang keempat, dispatching. Memberikan perintah untuk memulai produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, follow up. Memastikan tidak ada penundaan dalam proses produksi. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi antara lain mengoptimalkan efisiensi operasional, mengelola modal dengan optimal, memastikan penguasaan pasar yang lebih luas, menetapkan ukuran pemesanan bahan baku yang ekonomis, dan mengontrol persediaan. Tingkat perencanaan dan pengendalian produksi. Pengendalian produksi mencakup 3 tingkat perencanaan. Yang pertama, jangka panjang. Dalam hal ini, peramalan usaha, perencanaan kapasitas, dan kebutuhan bahan. Yang kedua, jangka menengah, yang mengatur kebutuhan, kapasitas, dan material, serta membuat jangka produksi induk. Yang ketiga, jangka pendek. Melakukan pengendalian produksi harian, mengelola input dan output, dan manajemen proyek. Setiap tingkat mencakup kegiatan spesifik seperti penjadwalan mesin, monitoring aktivitas produksi, dan pengendalian input-output untuk memastikan kelancaran operasional. Sekian penjelasan saya tentang fungsi produksi dan operasi. Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi pembelajaran kita semua.